Assalamualaikum kawan-kawan. Kalian tahu nggak sih kalau ada beberapa hadis yang bisa dijadikan rujukan dalam bimbingan konseling Islam? Nah, kali ini saya akan menguraikan beberapa hadis yang berkaitan dengan konseling. Di antaranya ialah hadis tentang batasan usia disebutnya anak yatim dan puasa diam, serta hadis tentang wali kodok puasa. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yutsma ba'dah tilam wala sumata yaumin ilal lail. Rawahu Abu Dawud. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, saya menghafal hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau yang maksudnya tidak ada keyatiman apabila telah bermimpi. Maksudnya, bila sudah akil balik, tidak lagi disebut sebagai anak yatim, dan tidak boleh berdiam atau tidak berbicara seharian hingga malam. Jika seorang bapak meninggal, anak-anak yang ditinggalkannya menyandang status yatim. Anak yang menyandang status yatim berhak menerima santunan. Nah, sampai kapan sih ia berhak menerima santunan? Penggalan hadis La yutsma ba'dah tilam menyebutkan bahwa batasan yatim adalah ketika dia sudah balik. Hadis ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i, Imam Malik, dan jumhur ulama yang berpendapat bahwa status yatim tidak selesai karena balik semata atau bertambahnya usia yatim, tetapi sebuah kedewasaan dalam beragama maupun kematangan dalam mengelola harta harus tampak pada si anak yatim ini. Sedangkan, menurut Imam Abu Hanifah, jika seseorang yatim sudah mencapai usia 25 tahun, statusnya sebagai anak yatim lenyap darinya. Ia menyandang status dewasa yang dapat mengatur sendiri perekonomiannya. Kita pun wajib menyerahkan harta peninggalan orang tuanya kepadanya, sekalipun ia bukan orang yang cermat. Lantas, apakah ketika si anak ini sudah mencapai usia balik, kita membiarkannya begitu saja? Oh, jelas tidak. Bukan berarti ketika kita mengasuh anak yatim sejak dia kecil, lalu kemudian dia balik, kita biarkan dia terlantar begitu saja. Selama mereka belum memiliki kemampuan untuk bekerja dan berpenghasilan sendiri, maka kita tetap disyariatkan untuk memberikan bantuan kepadanya. Apalagi nih, di zaman sekarang ini, anak-anak dituntut untuk menyelesaikan pendidikannya, minimal tingkat SMA atau sederajat lah. Terlebih kalau kita orang yang mampu, kita juga disyariatkan untuk membantu membiayai pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Penggalan hadis wala sumata yaumin ilal lail, dan tidak boleh berdiam atau tidak berbicara seharian hingga malam. Diriwayatkan dalam Ma'alim As-Sunan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, beliau berkata tentang tafsir hadis ini. Dahulu kala, di antara ibadah kaum jahiliyah adalah berdiam diri. Seseorang dari kalangan mereka akan beriktikaf sehari semalam, berdiam diri, dan tidak berbicara. Kemudian, hal tersebut dilarang dalam ajaran Islam, dan mereka diperintahkan untuk berzikir dan berbicara baik. Ibadah berdiam diri tanpa berkata-kata adalah ibadah yang disyariatkan kepada umat terdahulu, yaitu pada masa Nabi Zakaria, dan telah dinasah atau dihapus syariatnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebutkan puasa diam tanpa ada hajat hukumnya adalah makruh. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari berkata, hadis-hadis yang warid tentang keutamaan diam tidak bertentangan dengan pendapat Imam Asy-Syairazi dalam kitab At-Tanbih. Masalah makruhnya, diam bagi orang yang berpuasa maupun lainnya, karena tujuannya berbeda-beda dalam hal ini. Diam yang disukai adalah tidak berbicara dalam hal batil, begitu juga tidak berbicara yang mubah, jika hal itu bisa mendorong pada yang batil. Sedangkan diam yang terlarang adalah diam yang tidak berbicara dalam hal kebaikan bagi orang yang mampu. Dapat disimpulkan dari hadis yang pertama, tidak ada yatim setelah balik. Ukuran balik laki-laki adalah ketika ia mimpi basah,
dan ukuran balik perempuan adalah ketika ia haid atau umur 9 tahun. Seorang anak sudah tidak lagi disebut yatim dilihat dari bagaimana transisinya secara aspek fisik dan psikologis. Tidak boleh diam seharian penuh tanpa berbicara, karena adanya kecenderungan aspek psikologisnya terganggu. Lain halnya ketika dia tidak berbicara sebab melakukan riyadhah untuk menambah kekuatan rohani, seperti berzikir, puasa, baca Al-Quran, dan lain-lain. Kalau seseorang diam tanpa berbicara sedikit pun, bahkan sampai beberapa hari, dikhawatirkan sisi psikologisnya terganggu. Bisa jadi ia mengalami tekanan, stres, depresi, atau gangguan psikologis lainnya. Lanjut ke hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man mata wa alaihi shaum, shoma anhu waliyuhu." Muttafaqun alaih. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, barang siapa yang meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan hutang puasa, maka bolehlah walinya berpuasa untuk menutupi hutangnya itu. Menurut pendapat yang terpilih ialah bolehnya berpuasa untuk melunasi hutang puasa yang meninggal dunia, karena berdasarkan hadis ini. Adapun yang dimaksud dengan kata wali atau yang boleh mewakilkan puasanya itu ialah keluarga yang berkedudukan sebagai ahli waris dari orang yang meninggal dunia tadi ataupun yang bukan ahli warisnya. Menurut saya, dalam segi konseling, hadis yang kedua ini termasuk aspek eksistensial humanistik. Pada hakikatnya, pendekatan eksistensial humanistik mempercayai bahwa individu memiliki potensi untuk secara aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Pendekatan ini sangat menekankan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, individu diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam melakukan tindakan, tetapi harus berani bertanggung jawab, sekalipun mengandung resiko bagi dirinya. Eksistensial humanistik lebih memusatkan pada apa yang dialami konseli pada masa-masa sekarang, here and now, di sini dan masa kini, dan bukan pada masa lampau. Tetapi juga menekankan bahwa peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman masa lampau dapat mempengaruhi tingkah laku dan perasaan-perasaan individu sekarang. Dan kedua-keduanya juga berusaha memperluas pemahaman diri dan kesadaran diri konseli. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwa ahli waris bisa menjadi wali untuk membayar hutang puasa saudaranya yang telah meninggal. Berdasarkan konsep eksistensial humanistik, apa yang dilakukan seseorang sebelum meninggal itu termasuk masa lalu, dan apa yang dilakukan oleh ahli warisnya atau apa yang dilakukan ketika orang itu akan meninggal adalah masa kini. Seseorang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam hidupnya. Apapun yang dia lakukan pasti memiliki resiko tersendiri. Jika dia meninggalkan puasa Ramadan, entah sengaja atau tidak, maka ada resiko yang harus dia tanggung, yaitu bila ia meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka ia berdosa. Dan dia harus mengganti puasanya di hari yang lain. Apabila ia sudah terlalu tua, maka ia harus membayar fidyah. Jika ia sudah meninggal dan masih memiliki hutang puasa, maka diharuskan membayar fidyah atau digantikan puasa oleh ahli warisnya. Jadi, setiap individu ini diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Dia bebas untuk menjalankan syariat atau tidak, tetapi ada resiko yang harus dia tanggung ketika dia melakukan kebebasan itu. Yang mana resiko ini akan menimbulkan dampak, entah itu dampak baik atau dampak buruk, yang bisa saja terjadi kepada dirinya sendiri, entah itu ketika dia sudah tua, atau malah justru terjadi
berdampak kepada anak cucunya di masa yang akan datang. Nah, itulah hasil analisis saya berdasarkan kedua hadis tersebut dan mengaitkannya dengan konseling. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat kepada yang mendengarkan dan yang membaca, serta yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.